بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, para satidah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Muqaddimah Al-Jazari sampai ya kita baca dulu baitnya, bait ke-60 sampai 68. Nah, silakan yang mau baca. Tafadhol. Man yaqra? Silakan yang mau membaca. Bait 60 sampai 68. Boleh dinyalakan mic-nya. Siapa? Man? Ya, fadal. Iqra. Qala al-mu'allif Muhammad ibn Muhammad al-Jazari rahimahullah. Babu tahzirat. Wa in talaqayal bayanu lazimu an qada dhahraka ya'abdu dhalimu wa turma wa asma' afattumu wa saffiha jibahuhum alayhimu. Babun nuni wal mimi al-musyaddadataini wal mimi sakinah wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimi idza ma shuddida wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada in 'alal muhtari min ahlil ada wa adhhiranha 'inda baqil ahrufi واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب حكم النون الساكنة والتنوين. حكم تنوين ونون وفاء إظهار ضام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والدغم باللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن illa bikil. Di suaranya ketutup, Sat. Dinyalain dulu mic-nya. Sat. Suaranya tertutup tadi mic-nya. Mic-nya kepencet kayaknya. Jadi hilang suaranya. Diulang hukum nunnya tadi? Oh, aku tadi ada yang Babu hukmin nuni sakinati wa tanwini. Hukmu tanwinin wa nunin sulfa darun ukfa daharfil khalqi wa dagim dan warwatin lazim inda harfil khalqi azhir wa dagim wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin kadunya anwanu wal qalbu 'indal babi gunnatin kadza ikfa lada baqil hurufi ukhidha. Ya. Baik, sampai situ ya. Nah, kita langsung bahas saja ya. Kita langsung bahas. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan,
masih banyak kayaknya yang belum ngumpulin tugas ya. Jadi tugasnya mungkin nanti cuma 3 kali, ini tugas kedua, nanti ada 1 tugas lagi terakhir. Nanti yang belum ngumpulin tugas kendalanya apa, nanti bisa disampaikan, boleh di grup, boleh sama peserta yang kami tunjuk sebagai ini ya, apa namanya, buat setorannya ya, saat yang ini. Nah, ya, kita masuk ke bait ke-60 dan 61 ya. Ini sebenarnya masih lanjutan yang kemarin tentang huruf dha dan huruf dha ya. Adapun di sini Al-Imam Al-Jazari mengingatkan kepada kita bahwasanya huruf dha dengan huruf dha ini berbeda ya. Jadi harus dibaca, dijelaskan baik dari sisi makhraj dan sifatnya ya. Seperti pada firman Allah Ta'ala, alladzi anqadha dhahrak. Dha. Nah, ini dibedakan. Nah, berarti di sini Al-Imam Al-Jazari memang mengambil pendapat yang dari kemarin kita sudah bahas ya, ada sedikit perbedaan antara pelafatan huruf dha dengan dha. Dha. Nah, adapun Syekh Ubaidullah Al-Afghan ya, dan jalur periwayatan beliau, dha-nya ini hampir sama dengan huruf dha ya. Jadi beliau di ayat ini pun membacanya hampir sama, sekilas hampir sama. Anqadha dhahrak. Dhahrak. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, namun kalau kita sedang bertalaki kepada guru yang memang menguatkan pendapat ini, ya kita ikutin ya. Iqra'u kama ulimtum. Baik. Kemudian di bait yang ke-61 ya, Imam Al-Jazari juga memberikan peringatan bahwasanya semua huruf ya harus dijelasin ya. Tidak hanya dha dengan dha saja ya. Tapi dengan huruf-huruf yang semisal dengan itu. Dha dengan to, dha dengan ta, ini yang hampir-hampir bisa ketukar ya. Terus dha dengan ta dan seterusnya ya. Afaltum ya, yang hampir sama. Ya, kemarin ada 1 peserta ya. Siapa ya? Ada hadir nggak yang kemarin sempat konsultasi tentang huruf po dengan ta? Ada nggak di sini? Ada hadir nggak? Ada nggak? Kalau ada dibuka mic-nya. Nah, nggak ada ya? Belum hadir. Ya, jadi ceritanya tuh ada studi kasus, nanti kita analisa bareng-bareng ya. Nanti Ana lemparkan kasus ini ke antum semua biar kritis juga, tidak hanya jeli melihat kaidah tajwid, tapi jeli juga dari sisi-sisi yang lain. Jadi ada salah satu peserta yang ikut talaki dengan di halakohnya Masjid Nabawi ya. Itu beliau ketika bertalaki huruf to-nya ini disalahkan. Ya. Huruf to-nya disalahkan. Pada lafaz di surat At-Tahrim ya, pada lafaz lut ya, to-nya sukun, disalahkan. Yang betul dicontohkan oleh syekhnya ini, to-nya seperti ada hamsnya. Lut. Dengar nggak? Lut. Kayak gitu. Nah, terus konsultasi kepada Ana juga, gimana ini saat kok di to Ana disalahin ketika sukun gitu kan. Nah, ini nanti habis ini kita analisa bareng-bareng ya. Ana kasih kebetulan ada beberapa rekamannya, nanti antum analisa. Bagaimana ini? To menyerupai huruf ta. Di sini nggak ada ya. Imam Ibnu Jazari menyebutkannya hanya dot dengan to, dha dengan ta, dha dengan ta. Terus yang terakhir huruf ha harus jelas ya. Contohnya apa? Jibahuhum. Ya, ini harus jelas ha-nya. Harus hilang sifat khofanya. Alaihim, bukan alaihim, him. Ya, itu. Nah, ini ada kasus baru nih, to dengan ta. Ini satu makhraj, sama-sama punya sifat yang syiddah, tapi to nggak punya hams. Sementara hasil dari syiddahnya ini to menjadi qalqalah, sementara ta menjadi hams. Nah, tapi di sebagian yang beliau alami ini, dan hujahnya adalah seorang mukri yang masyhur, Syekh Al-Husari, ya. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ya kan? Siapa yang nggak kenal beliau, ini
ulama rujukan ya, to-nya mirip dengan ta. Nah, ketika sukun maupun ketika berharokat. Nah, nanti habis ini kita analisa bareng-bareng, anak kirimkan rekamannya. Bagaimana ini? Nah, kalau ada kasus seperti ini. Sementara Imam Al-Jazari harus menjelaskan antara huruf dengan satu huruf dengan huruf yang lainnya ketika dia hampir sama dengan sifatnya, nggak boleh berserikat. Apalagi makhrajnya sama, dia juga harus dijelaskan, nah dibedakan. Nah, baik. Kita masuk ke bab yang baru, ya. Bab yang cukup terkenal, yang seolah-olah ini adalah bab inti dari tajwid. Ya. Mim sukun dan nun sukun. Ya, ini juga dibahas di Tuhfatul Atfal, ya, panjang lebar lebih detail. Sementara di sini Imam Al-Jazari hanya membahas hanya dalam beberapa bait saja. Baik. Dan bedanya kalau di sini Jazari, Imam Al-Jazari mendahulukan bab mim sukun dulu. Kalau di Tuhfah, nun sukun dulu, ya. Nah, kita akan bahas insyaallah. Bab mim sukun, mim dan nun yang bertasydid, ya. Dari bait ke-62 sampai 64, ya, 3 bait ini. Ya. Kita bisa ngambil beberapa faedah. Yang pertama, di sini Imam Ibnu Jazari menjelaskan tentang tingkatan gunnah, ya. Jadi ternyata gunnah termasuk sifat, ya. Dia memiliki beberapa tingkatan dan para ulama berbeda dalam membagi tingkatan gunnah ini, ya. Contohnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, ya, beliau membagi menjadi 5 tingkatan. Kemudian Syekh Aiman Rusdi Suwaid membagi 4 tingkatan. Terus dalam Salsabil Syafi'i Syekh Isman Murad hanya membagi 2 tingkatan, ya. Nah, ini berbeda-beda tingkatannya. Tapi lihat, dari kesemua pembagian tingkatan itu para ulama memposisikan mim dan nun yang bertasydid ini posisinya pasti masuk ke tingkatan yang paling atas sendiri. Contohnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, beliau membagi 5 tingkatan. Yang pertama apa? Mim dan nun yang bertasydid. Nah, yang satu keluarga itu berarti apa? Idgham kamil bi gunnah. Idgham kamil bi gunnah atau idgham mimi juga. Sama aja, ya. Karena kamil dia mim dan nunnya pasti bertasydid. Nah, kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua di bawahnya berarti yaitu ada idgham nakis bi gunnah. Ya, idgham nakis bi gunnah. Kemudian yang ketiga ikhfa dan iqlab. Yang keempat idhar, dan yang kelima yang berharokat. Ini menurutnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Nah, dalam kitabnya Al-Mulakos, Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Baik. Kalau Syekh Hamad Suwaid yang masyhur yang kita sekarang kenal ada 4, ya. Dari akmal paling sempurna. Akmal ini paling sempurna berarti yang ada di situ mim dan nun bertasydid, ya, termasuk idgham nakis bi gunnah masuk di situ. Jadi gabungin jadi satu. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2-nya versi Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad digabungin. Ya, antara idgham kamil dan idgham nakis itu sama. Posisi di akmal matakun. Paling sempurna. Di bawahnya peringkat kedua yaitu kamil, ya. Kamil ada ikhwa iqlab sama lah. Tadi kayak Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Kemudian yang ketiga nakis, ya. Gunnah nakisah itu ada pada idhar, ya. Kemudian yang keempat yaitu pada mutaharik, nun dan mim yang mutaharik. Nah, adapun Syekh Usman Murad, beliau hanya membagi kamil dan nakisah aja. Ya, yang ada gunnahnya itu dari nun yang mim bertasydid sampai ikhfa iqlab itu semuanya ke nakis. Sementara izhar dia menjadi yang kamil dan nakis. Yang ikhfa sama iqlabnya dia menjadi di tingkatan nakisah. Nah, itu. Ya. Jadi disebut dia gunnah yang sempurna, ya sempurna dari sisi dengungnya, ya, dan juga sempurna dari mikdarnya. Paling tinggi kalau mim dan nun batas ini paling tinggi. Ya. Sempurna masuk ke khayshumnya dia sempurna, dan juga dari durasinya dia lebih panjang, ya, daripada yang nakisah, ya, daripada level yang idhar. Ya, ini harus lebih panjang. Jaraknya mikdarnya 2 harokat tapi 2 harokat gunnah.
Dua harokat gunnah ini lebih panjang dari dua harokatnya mad tabi'i. Ini sepakat para ulama. Nah, seberapanya pada saat talaki, ya. Kadarnya seberapa pada saat talaki. Nanti tergantung gurunya, oh ini udah cukup, oh ini kurang panjang, dan seterusnya. Nah, ini poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, di sini disebutkan adalah hukum mim sukun. Ya. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama itu mimi, ya, atau apa istilahnya ya, mim yang bertasdid, ya, mim yang musyaddadah. Dan juga yang kedua ikhfa syafawi ketika bertemu dengan huruf ba, mim sukun bertemu dengan huruf ba, dan izhar. Nah, jadi yang pertama idgham itu ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, masuk ke posisi tingkatan yang paling sempurna. Kemudian yang kedua ikhfa, dia ketika mim sukun bertemu huruf ba. Nah, di sini ada khilaf para ulama, ada membagi menjadi 2 cara, yaitu dengan idbaq syafatain atau dengan furjah. Ya. Sudah sempat kita bahas bahwasanya kalau idbaq itu dia menutup, tapi awalnya posisi makhraj mim itu sedang, ya, kemudian dibikin jadi lunak, menutupnya dengan lembut. Ya, kan ada tingkatan lunak, ya, lembut, sedang, dan kuat. Nah, ini defaultnya mim ini kan makhrajnya dia sedang, maka diturunin menjadi lunak atau lembut. Nah, contoh apa? Tarmihim bihijarah, itu mimnya itu ditempelin ke bibir makhrajnya ini, dia lembut aja. Tarmihim bihijarah. Nah, kalau asalnya kan tarmihim bi. Asalnya kayak gitu, ya. Tarmihim bi. Maka kalau ketika kita membaca dengan ikhfa syafawi ini, yaitu dengan melunakkan makhrajnya. Tarmihim bi. Nah, tanpa memberikan furjah, celah. Adapun kalau yang pendapat yang menggunakan celah, berarti ada celahnya sedikit, ya, selebar kertas dah. Tarmihim bi. Nah, suaranya udah beda. Tarmihim bi. Ada celahnya sedikit. Ya, kalau kertas dimasukin masih bisa. Tarmihim bi. Nah, seperti itu. Nah, ini dua pendapat yang saling mengaku ini paling kuat, ya. Tapi ala kulli hal kita lihat gurunya siapa. Kalau misalkan guru kita mengajarkannya dengan intibaq syafatain, ya ikutin aja. Kalau dengan furjah ya ikutin aja, ya, begitu. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, mim sukun yang dihukumi izhar berarti sisanya 3 huruf, kecuali bertemu dengan mim, kecuali bertemu dengan ba, dan kecuali bertemu dengan huruf alif layyinah atau alif maddiyah. Karena nggak mungkin mim sukun bertemu dengan huruf alif. Ya. Nah, itu ya. Jadi selain bertemu dengan 3 huruf itu tadi, maka dihukumi dengan izhar menurut kesepakatan seluruh ulama ahli qiraat. 6. Ya. Kemudian poin yang ketiga di bait ini, di bait ke-64, Al-Imam Ibnu Jazari mewanti-wanti, ya, bahwasanya kalau nanti bertemu dengan huruf-huruf syafatan, itu seperti contohnya huruf mim bertemu huruf waw atau mim bertemu fa, hati-hati, ya. Jangan sampai dia jadi samar, ya. Hum fiha misalkan, ya. Jangan sampai dibaca hum fiha, hum fiha. Jadi sempurnakan dulu mimnya. Hum fiha, hum fiha. Nah, jadi jangan sampai masuk ke huruf fa sebelum saatnya. Baik. Begitu juga dengan huruf waw. Hum wa azwajuhum, jangan sampai dibaca hum wa, ya. Jadi seperti ikhfa. Hum wa, hum wa, hum wa, seperti itu. Ya, mudah insyaallah. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah
Bab tanwin dan nun sukun. Ya. Di sini Imam Al-Jazari membahas hanya dalam beberapa bait saja. 1, 2, 3. Baik. Ada beberapa poin pembahasan tentang tanwin dan nun sukun dan tanwin ini. Poin yang pertama kita harus tahu dulu, ya. Perbedaan nun sukun dan tanwin ini harus tahu dulu. Karena di situ nanti ada hukum-hukum yang berbeda. Ya. Nun sukun sama tanwin ini beda, ya. Perbedaan yang pertama apa? Kurang lebihnya kita bisa simpulkan nun sukun ini dia merupakan huruf asli, ya. Huruf asli dia bisa tertulis dalam rosam maupun tidak tertulis dalam rosam. Ya, asli ada hurufnya. Ya. Dia terucap dan tertulis. Ini nun sukun. Sementara tanwin itu enggak ada. Dia bukan huruf, ya, dia itu dobat, ya. Dia terucap tapi tidak tertulis. Dia tidak tertulis dalam rosam karena dia hanya tanda baca aja. Nah, dan dia sebagai nun tambahan, ya. Ada bunyi nunnya an, in, un, tapi dia sebagai nun tambahan, nun sukun tambahan. Bukan nun sukun asli. Baik. Kemudian nun sukun ini dia akan tetap terucap ketika dia wasol maupun waqaf. Ya, adapun kalau tanwin itu dia hanya terucap ketika wasol aja. Kalau waqaf enggak terucap. Ya. Nun sukun dia bisa melekat pada isim, bisa fiil, bisa huruf. Adapun tanwin secara umum hanya pada isim saja. Berarti nanti ada pengecualiannya. Iya, ada pengecualiannya. Nah, kemudian yang nun sukun ini dia bisa ada di tengah kata, bisa di akhir kata. Sementara tanwin ini hanya ada di akhir kata aja. Baik. Ada beberapa pengecualian, ya, di dalam ilmu rosem ada beberapa pengecualian, di dalam kaidah juga. Itu seperti yang harusnya dia ditulis dengan tanwin justru ditulis dengan nun sukun. Contohnya apa? Kata ka'ayyin. Ka'ayyin atau faka'ayyin. Ya. Di dalam mushaf kita ditulis dengan nun sukun. Padahal itu aslinya tanwin. Aslinya tanwin, tapi ditulis dengan nun sukun. Nah, terus gimana bedanya? Ya beda. Ntar kalau di waqaf, bagi ulama yang menganggap ini dia nun sukun, kalau waqaf ya ka'ayyin sukun, ya kan? Tapi kalau yang ulama yang menganggap ini sebagai tanwin, wa ka'ayy. Nah, contohnya Abu Amr, ya. Abu Amr, qiraatnya Abu Amr itu menganggap bahwasanya ka'ayyin ini sebagai tanwin, bukan dengan nun sukun. Maka kalau waqaf di situ dia membacanya dengan wa ka'ayy. Nah, bukan wa ka'ayyin lagi. Adapun jumhur ulama qiraat membaca dengan nun sukun. Baik. Nah, kebalikannya yaitu pada kata yang harusnya dia nun sukun malah ditulis dengan tanwin. Yaitu pada surat Al-Alaq 15, lanasfa'an, ya. Lanasfa'an. Ya. Dia pakai tanwin. Nah, padahal tadi dikatakan bahwasanya tanwin itu ciri dari isim. Nah, padahal ini bukan isim. Lanasfa'an itu bukan isim. Begitu juga pada surat Yusuf 32. Waliyakunan, ya. Itu juga ada tanwinnya, dia bukan isim. Nah, ini yang harusnya nun sukun ditulis dengan tanwin. Baik. Kemudian ada pengecualian lagi, ada tadi dikatakan bahwa nun sukun ini dia huruf asli yang dia tertulis. Ya, bisa tertulis, bisa tidak tertulis dalam Anbiya. Nunji itu hanya ditulis huruf nun, jim, dan ya. Dengan satu nun. Harusnya ada dua nun, kan? Seharusnya ada dua nun. Tetapi ditulis dengan satu nun aja. Nunji. Nah, makanya sebagian qiraat membacanya dengan ikhwa, nunji. Sebagiannya lagi dengan idhar, nujji. Ya, seperti itu. Jadi dibaca nunji, dibaca nujji. Ya.
Ini yang harusnya nunnya ada 2 ditulis cuma 1, ya surat Al-Anbiya. Kebalikannya, yang harusnya bisa cukup ditulis 1, tetapi ditulis dengan 2 nun. Nah, contohnya pada surat apa? Surat Yunus 14. Pada lafadz linanzuro. Linanzuro ada 2 nun. Ya, harusnya cuma cukup 1 aja. Linanzuro. Dan di surat Mukmin, surat Ghafir ya, di ayat 51. Pada lafadz lanansuro. Nah, pada lafadz lanansuro. Itu juga ditulis dengan 2 nun. Ya. Ini kenapa? Ya, kalau ditanya kenapa, jawabannya dua orang syekh yang menjadi rujukan ilmu Rosem, Abu Ammar Ad-Dani dan Abu Dawud ini memilih dengan cara menulis dengan 2 nun. Linanzuro dan lanansuro. Baik. Kalau tadi harusnya 2 nun ditulis 1 nun, yang satunya nggak ketulis. Jadi dobet nunji. Kalau yang di ini 2 tempat ini dia boleh dengan 1 nun tetapi ditulis dengan 2 nun. Nah, itu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, tapi itu hanya sekilas aja. Sekilas aja tentang nun sukun dan tanwin. Nah, kita masuk pembahasan dulu yang pertama. Ya. Ntar kalau ada pertanyaan boleh di chat dulu lah. Atau di akhir nanti ya, kita bahas. Baik, yang pertama. Pada hukum nun sukun yang pertama yaitu adalah idhar. Di sini disebutkan hukum yang pertama adalah idhar. Ya nggak usah dijelasin ya, idhar kita udah paham. Dia dibaca jelas. Nah, macamnya apa? Macamnya kalau dirinci idhar ini ada berapa jenis? Ya, kita coba lihat. Yang pertama tadi udah disebutkan ya, idhar syafawi. Pada saat mim sukun tadi di depan ya, di bab yang pertama. Nah, kalau di nun sukun ini berarti ada idhar halqi. Ya, idhar halqi maksudnya apa? Huruf-huruf idhar yang huruf nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf tenggorokan. Ya, jumhur ulama membacanya dengan idhar. Kecuali Abu Ja'far Al-Madani ya, mengeluarkan huruf ghain dan kha. Ghain dan kha tidak dibaca idhar oleh Abu Ja'far. Nah, tapi dibaca ikhfa. Contoh pada kata min khauf, ya kalau kita membacanya dengan idhar. Imam Asim membaca dengan idhar, tapi Abu Ja'far membacanya dengan ikhfa. Min khauf. Hakada. Nah, ya. Ghain dan kha. Dikeluarin dari situ. Kemudian, ada lagi idhar, yaitu idhar mutlaq. Idhar mutlaq di sini juga disebutkan contohnya seperti pada kata sinwanun, qinwanun, bunyan dan ad-dunya ya. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf idgham ya, nanti ada penjelasannya, tetapi dia dalam satu kata ya. Dia dalam satu kata. Nah, dan nanti akan menjadi berpotensi menjadi merancukan makna kalau dia diidghamkan. Sinwanun menjadi siwanun, dikiranya nanti ada 2 huruf waw, huruf yang bertasydid, padahal enggak. Ini idgham atau huruf yang bertasydid gitu. Nah, ini makanya diidharkan secara mutlak. Nah, disebut idhar mutlak. Ya, catatan lagi, itu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham pada satu kata. Nggak ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata. Ya karena apa? Karena tanwin adanya di akhir huruf. Nah, jadi kalau idhar mutlak ini bukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, tapi nun sukun aja yang bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata. Karena tanwin nggak mungkin bertemu dengan huruf-huruf tersebut dalam satu kata. Gitu. Baik. Idhar mutlaq. Nah, kemudian ada lagi idhar di situ, ada idhar namanya idhar riwayah. Idhar riwayah ini dalam riwayatnya Hafs an Asim, ya ada di awal surat Al-Qalam dan awal surat Yasin, ya. Nun wal qalam. Ya, nun wal qalam. Ada 2 kata nih, ya.
Ada dua terpisah. Nun wal qalam. Yasin wal Qur'an. Ya, kan terpisah. Nah, di belakang nun ada nun sukunnya. Nun, walaupun dia tidak tertulis dalam rosam, tapi ada nun sukunnya. Nah, bertemu dengan huruf idgham. Wow. Ya. Seharusnya di sini sudah terpenuhi syaratnya. Karena syarat idgham itu apa? Yang pertama, adanya nun sukun atau tanwin. Nah, nun ada. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian bertemu dengan huruf yarmaluna, huruf-huruf idgham. Nun wal qalam, ada huruf waw, terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dalam dua kata, nun wal qalam. Nah, terpenuhi. Harusnya tiga syarat ini terpenuhi, ini harusnya diidghamkan, ya. Tetapi riwayat kita Hafiz Asim membacanya dengan izhar, maka disebutlah ini oleh sebagian ulama menjadi izhar riwayah. Nah, jadi dibaca kalau diwasolkan nun wal qalam. Nah, ingat kadar nun di situ dia izhar pada posisi derajat gunnah yang nakisah. Ya, kalau versinya Syekh Aman Suwaid. Nah, kalau versinya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad dia di posisi tingkat level keempat. Ya, tetap ada gunahnya, cuma nakis. Nun wal qalam. Ya, disebut izhar riwayah. Begitu juga dengan Yasin. Yasin wal Qur'an. Ya. Karena di riwayat lain, di qiraat lain ada yang membacanya dengan idgham, ya. Nun wal qalam. Nah, itu dengan idgham juga ada. Jadi ini kekhususan, ya. Riwayat kita membaca dengan izhar disebut izhar riwayah. Baik. Itu jenis dari izhar. Izhar syafawi, izhar halqi, izhar mutlak, dan izhar riwayah. Nah, kemudian yang kedua. Ya, bait ke-67. yaitu hukum berikutnya adalah idgham, ya, idgham. Nah, tadi udah kita singgung sedikit ya. Idgham memasukkan huruf satu ke huruf kedua. Ya. Idgham ini kalau misalkan kita mau rinci ya. Kalau kita mau rinci dari sisi ada tidaknya dengung berarti ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, atau sebelumnya idgham ini nun sukun tadi kan udah ya syaratnya 3. Ada nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun dalam dua kata. Ya. Dalam dua kata. Nah. Kemudian idgham ini dilihat dari beberapa sudut, mungkin nanti ada 5 sudut. Yang sudut pertama idgham dilihat dari ada tidaknya gunnah. Di situ ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah berarti bertemu dengan yanmu, kalau bila gunnah berarti dengan lam dan ro. Ini jumhur ulama, kebanyakan ulama imah qura, ya, ahli qiraat. Kecuali siapa? Kecuali Imam Khalad. Imam Khalad an Hamzah. Ya, salah satu perawinya Hamzah. Ini mengeluarkan huruf waw dan ya itu menjadi idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dan ya, Imam Khalad membaca dengan idgham bila gunnah. Contohnya apa? Contohnya pada kata faman ya'mal, faman ya'mal. Kalau Imam Asim dan Jumhur membacanya famay ya'mal, ya kan, dengan idgham bi gunnah. Tapi kalau Khalad membacanya dengan bila gunnah. Famay ya'mal. Jadi tetap memposisikan makhrajiyah di punggung lidah, tidak mengeluarkan lewat khayshun. Famay ya'mal, begitu. Miwara ya menjadi miwara dan seterusnya. Ya, ini Imam Khalad. Baik. Jadi kalau yang Imam Khalad tadi bila gunanya ada 4. Lam, ro, waw, ya. Nah, kalau jumhur ulama dengan lam dan ro aja. Lam dan ro saja. Nah. Baik. Kemudian tadi dari sisi ada dan tidaknya gunnah. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sisi sempurna atau tidak sempurnanya, yaitu ada nakis, idgham nakis, dan idgham kamil. Idgham nakis dan idgham kamil. Nah,
Itu dari sisi kesempurnaan. Yang ketiga dari sisi makhraj, dari sisi makhrajnya, makhraj dan sifatnya. Nah, itu ada kemarin udah ya, yaitu ada mislan, ada mutajanisan, dan ada mutaqariban. Jadi ada idgham mislan, ada idgham mutajanisan, dan ada idgham mutaqariban. Ada mutabaidan enggak? Enggak ada, karena mutabaidan semuanya idhar. Ya. Tapi kalau pembahasannya tentang bertemunya dua huruf, maka ini disebutkan semuanya. Tapi kalau pembahasannya tentang idgham, hanya 3 aja. Mislan, mutaqariban, mutajanisan. Udah. Gitu. Ini dari sisi yang ketiga. Sisi yang keempat dari harokatnya. Harokat berarti ada 3. Yang pertama sukun, yang kedua harokat itu adalah idgham shaghir. Ya. Yang pertama berharokat, yang kedua berharokat idgham kabir. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun berarti idgham mutlak. Nah, ada shaghir, kabir, mutlak. Nah, ini sisi yang keempat. Sisi yang kelima ini yang jarang tapi ya penting-penting nggak penting, hanya ini aja. Dari sisi penamaan, lakob aja. Mim dengan mim disebut idgham mimi. Nun dengan nun disebut idgham nuni. Ba dengan ba disebut idgham bai, dan seterusnya. Nah, itu pelengkap aja. Nah, jadi idgham luas. Jadi kalau mau disebutin nanti dari sisi mana dulu? Ya, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi gunahnya, dari sisi makhraj dan sifatnya, dari sisi harokatnya, dan penamaannya. Nah, baru ketemu tuh nama panjangnya si idgham ini ketemu. Antum tinggal rangkain aja. Nah, ya. Baik. Nah, idgham ini juga di riwayat kita ada pengecualian. Ya, contohnya pada lafaz apa? To, sin, mim. To, sin, mim. Ya, sin belakangnya ada nun sukun. To, sin, mim. Ya, nun sukun bertemu huruf mim. Ya. Tadi kaidahnya apa? Syarat idgham. Coba lihat, adanya huruf nun sukun. To, sin, oh ada. 6, terpenuhi. 2, bertemu dengan huruf idgham, yarmaluna, oh ada mim. Syarat kedua terpenuhi. 3, terjadi pada 2 kata yang terpisah, ya kan? Nah, to, sin, mim ini satu kata atau 2 kata? Hah? Coba Anda pengen tahu, to, sin, mim ini satu kata atau 2 kata? Satu kata. Satu kata. Kenapa bisa satu kata? Kalau ada yang ngomong dalam 2 kata, berarti kita bisa wakaf di salah satu hurufnya. Kenyataannya nggak boleh kan? Bukan kalim ya Syekh, harf iya, itu Syekh. Betul, tapi itu dalam satu konteksnya satu kata. Nah, dari satu apa namanya? Tidak seperti tadi yang nun wal qalam, ya kan? Boleh kaidahnya boleh berhenti di wakaf di nun aja. Nun, karena nun dengan wal qalam tidak terpisah. Terpisah. Tapi kalau to, sin, mim nggak boleh dipisah. Jadi kita nggak bisa misalkan Bismillahirrahmanirrahim to, nggak boleh. Harus disambung. To, sin, wakaf. Nggak boleh. Harus disambung. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Jadi ini dalam satu, nggak boleh dipisah ya. Jadi satu rangkaian. Nah, jadi syarat yang ketiga di idgham nggak terpenuhi sebenarnya. Harusnya apa? Harusnya idhar kan, kayak si idhar mutlak tadi, yang mungkin wan sin wan. Nah, coba karena riwayat menyatakan bahwasanya to, sin, mim itu diidghamkan, ya, diidghamkan. Nah, makanya sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah idgham riwayah. Karena riwayatnya ngomongnya kayak gitu. Nggak ada yang mengatakan to, sin, mim ini diidharkan, ya, tapi diidghamkan. Baik. Nah, itu pengecualian ya. Pengecualian kaidah. Karena kaidah itu ya ada hukum asalnya. Terus keluar dari kaidah, kalau misalkan ada sesuai riwayat berarti dia masuk ke pengecualian. Nah, seperti itu. Nah, idgham. Baik. Kemudian hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab sama saja hampir sama dengan tadi di ikhfa syafawi. Ya. Cuma bedanya sekarang nun sukunnya udah
nun sukunnya ini bertemu dengan ba. Kalau tadi mim sukun ya. Jadi nun sukun harus dirubah dulu. Dibalikin dulu menjadi mim ya. Min ba'di nunnya jadikan mim. Dan disamarkan, didengungkan dan disamarkan. Cara menyamarkannya tadi dua itu. Mau milih pakai furjah atau mau milih pakai intibaku syafatain, dah itu aja. Ya. Jadi boleh milih salah satu dari dua itu. Nah, iqlab. Baik. Jadi kalau misalkan antum udah nentukan antum mau pilih yang furjah, ternyata pada saat baca, antum kepleset pakai tiba-tiba bacanya pakai yang intibaku syafatain. Nah, itu jadi lahan. Kalau antum sudah nentukan yang pakai intibaku syafatain, tiba-tiba antum ada furjahnya, ya jadi lahan juga. Gitu. Jadi tentukan dulu antum mau pakai yang mana. Nah, atau ustadznya atau guru kita yang nentuin, syekh yang menentukan. Kita ngikut aja. Kita coba ngikutin. Nah. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu pada hukum nun sukun dan tanwin yang keempat yaitu adalah al-ikhfa. Nah. Ya. Berarti kalau ikhwa ini kalau di sini nggak disebutin, kalau di tufah disebutin ya. Ada yang hafal nggak huruf ikhwa? Udah hafal? Harusnya udah ya. Apa huruf ikhwa? Hafal Syekh. Apa saat? Sif dhatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam dhalima. Nah, mumtaz. Masyaallah. Sif dhatana kam jada syakhsun qad sama. Ya. Sif dhatana. Nah. Jadi itu ada huruf-huruf ikhfa yang terangkai dalam bait syair. Indah sekali ya, sifat kam jada saksun qad sama. Ya, bersifatlah dengan sifat yang mulia. Karena betapa banyak orang yang memiliki sifat ini akan tetap mulia. Kam jada saksun qad sama. Apa itu sifatnya? Bum thayyiban, zid fi tuqa, tingkatkan ketakwaan, dha zalima, dan meninggalkan kezaliman. Masya Allah. Nah, yang perlu kita perhatikan di ikhwa ini, dia punya marotib, punya tingkatan. Ya, marotibul ikhwa ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, marotib berdasarkan makhrajnya. Ya, berdasarkan makhraj diukur dari makhrajnya huruf nun. Karena apa? Ya, nun sukun dan tanwin makhrajnya kan di atas ya, bertemu dengan huruf ikhfa yang 14 tadi. Nah, berdasarkan makhrajnya, letak makhrajnya itu ada huruf yang akrob, yang dekat dengan makhrajnya huruf nun. Yaitu huruf apa? Ta, dal, dan to. Dekat kan? Sama-sama di atas. Ujung lidah sama-sama di ujung lidah yang atas. Ini ta, dal, to. Ini akrob. Akrob, ya, dekat. Kemudian kebalikannya, berarti yang jauh. Ya, yaitu dengan huruf-huruf ab'ad yang jauh. Kalau tadi di ujung, berarti yang jauh di pangkal. Huruf qaf dan kaf. Ini huruf yang ab'ad, yang jauh. Nah, berarti sisanya itu berarti ausat, pertengahan. Ini marotib dari sisi makhrajnya. Kemudian yang kedua, marotibul ikhwa dari sisi kesamarannya. Ya, kesamarannya. Itu juga ada 3. Yang pertama, pada huruf-huruf yang akrob, itu tingkat kesamarannya paling a'la, paling tinggi. Ya. Jadi, ikhfa yang a'la ini ada pada keadaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang akrob. Ta, dal, to. Nah, jadi kesamarannya paling tinggi itu gimana? Ya, mudahnya kalau ngecek itu dia karena samarnya dia suara akan keluar gunahnya itu suara dari khayshum dan dari al-jauf. Ini yang menjadikan kesamarannya paling tinggi. Antum, ya itu kalau ditutup hidungnya masih bunyi. Antum, masih bunyi dari al-jauf. Kalau ditutup mulutnya, masih keluar dari hidung. Nah itu. Antum, ya, dijauhkan dari makhrajnya nun sehingga menghasilkan gunah yang keluar dari khayshum dan juga dari al-jauf keluar di situ. Keluar dari mulut ya. Kesamarnya tinggi. Ya. Kemudian tingkatannya yang kedua berarti kebalikannya ya. Ikhfa yang adna, yang paling bawah,
yaitu pada saat kondisi huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang ab'ad, yang jauh, yaitu pada qaf dan kaf. Ya. Minkum jadi minkum, karena apa? Karena si makhrajnya kan sudah menempel dengan lembut di huruf kaf atau qaf, sehingga tertutuplah rongga mulut, suara dari rongga mulut. Jadi hanya tersisa yang di hidung aja. Kalau ditutup hilang, minkum hilang. Nah. Jadi kayak nggak ada samarnya gitu ya. Kayak nggak ada samarnya, kayak idgham aja gitu, kayak memasukin. Nah, ini dikatakan dia samarnya itu paling rendah. Hampir nggak kelihatan samarnya. Gitu. Nah, tingkatan yang ketiga ya pertengahan ya. Berarti huruf sisanya itu berarti selain ta, dal, to, selain qaf dan kaf. Berarti sisanya itu huruf ikhfa yang ausat. Pada huruf-huruf yang ausat, dia tingkatan ikhfanya pun ausat ya, pertengahannya. Anfusikum langsung nempel di huruf fa. Anfusikum. Nah. Jadi semua huruf ikhfa itu posisi makhrajnya udah mau nempel ke huruf yang keduanya. Nah, itu. Ini maratibul ikhfa yang kedua. Tadi yang berdasarkan makhrajnya, berdasarkan tingkat kesamaran. Yang ketiga berdasarkan tafkhim dan tarqiqnya. Tafkhim dan tarqiq. Ya, kalau huruf ikhfa-nya itu dia huruf tebal, isti'la berarti gunnahnya menjadi gunnah yang tafkhim. Kalau huruf ikhfa-nya dia huruf yang istifal berarti gunnahnya menjadi tarqiq tipis. Ya. Namun Syekh Muhammad Ayyub ya rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya nggak ada ikhfa tafkhim, nggak ada ikhfa tarqiq. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ikhfa itu nggak ada yang tafkhim, nggak ada tarqiq, adanya huruf setelahnya tafkhim atau huruf setelahnya tarqiq. Nah, Syekh Muhammad Ayyub ini Imam Masjid Nabawi. Ya. Jadi baru saja beberapa tahun lalu meninggal. Rahimahullah taala. Ya, sebagian teman-teman asatid yang pernah bertalaki langsung sama beliau ya mengatakan kayak gitu. Ya, namun karena kami belum pernah bertalaki dengan beliau atau murid-murid beliau, jadi kita belum punya riwayat yang mengatakan bahwasanya ikhfa ini nggak ada yang tafkhim, nggak ada yang tarqiq. Nah, ya. Jadi pentingnya kita paham khasanah seperti ini supaya nanti pas kita talaki sama guru tersebut, oh iya, memang di situ ada riwayat pernah dengar lah, setidaknya pernah dengar kayak gitu. Ya udah amalin aja. Tinggal prakteknya diamalkan aja. Nah. Baik. Jam berapa sekarang? Masya Allah. Ya, itu pembahasan hukum tadi seputar nun sukun dan tanwin. Ya, ada 4. Alhamdulillah. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Jadi yang tosin mim tadi Ustaz berarti nunnya dihilangkan ya Ustaz ya? Langsung masuk ke mim ya Ustaz? Ya, jadi idgham. Ya, jadi idgham. Kalau sesuai kaidah kan dia harusnya idhar. Tapi karena ini Al-Qur'an nggak bisa dikiaskan, berarti dia bisanya dengan riwayat ya. Riwayat bagaimana? Yaitu kita ikutin. Jadi dengan idgham. Oh, jadi mim. Simnya itu tetap panjang juga Ustaz, 6 harakat gitu. Sim gitu. Gimana Ustaz? Antum ada mushaf enggak? Ada Ustaz. Coba. Tosin ada di surat apa? Asmaro. Asmaro. Suara. Nah. Siap, silakan antum buka suara. Syu'ara. Berapa? Antum pakai mushaf Indonesia Ustaz. Indonesia. Oh, nah. Kalau mushaf yang di Madinah atau yang bobotnya pakai internasional ya, mazhabnya Abu Daud, itu langsung kelihatan itu ada tanda matnya kan di sin sama mimnya itu. Oh gitu. 367. Oh, sim. Oh, ada tasdidnya saya kalau di sini. Indonesia nih. Kalau di Indonesia-nya ada tas. Iya, di meme-nya itu
Berarti dia memang tosim. Ada yang punya mushaf ini enggak? Saudi enggak? Nah, coba lihat deh. Ada Madinah. tasdidnya enggak? Madinah ya? Enggak ada. Dilihat. Nggak Nggak ada, ada ya? Enggak ada. Tahu nggak maksudnya apa? Kalau ada tasdidnya, kalau nggak di mushaf Madinah. Enggak tahu, Ustaz. Kalau ada tasdidnya, itu maksudnya idghamnya kamil, Ustaz. Idghamnya kamil. Kalau nggak ada tasdidnya, itu idghamnya nakis. Begitu. Nah, Oh. begitu. Jadi yang mana satu nih, Ustaz? Hah? Mana satu gimana maksudnya? Ya, Kan- makanya kan- kalau ana anjurkan antum pakai mushaf yang standar Haromain, Ustaz. Karena di situ sudah dari sisi rosem, dari sisi dobat, dari sisi tanda baca udah disesuaikan dengan riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Udah itu enak, Ustaz. Kalau mau menyesuaikan bacaan sesuai riwayat gitu. Soalnya kalau di Indonesia campuran, Ustaz. Sebagian pakai madhabnya Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, sebagiannya pakai madhab-madhab lain yang kecil. Nah, tapi kalau yang madhabnya di mushafnya ini Haromain, dia sudah pakai full madhabnya Abu Daud. Nah, bukan Abu Daud yang ahli hadis, bukan dia. Abu Daud yang ahli qiraah, muridnya Ad-Dani. Sulaiman bin Abi Najuh. Nah, begitu, Ustaz. Kalau Jadi anak sarankan, idgham nakis tadi kayak mana pula, Ustaz? Kalau idgham kamil itu kayak mana pula, Ustaz? Coba praktek dulu, Ustaz. Biar kayak mana. Insyaallah. Nakhlukum misalkan, Ustaz. Nakhlukum. Ya, Makhluk. nakhlukum. Baik, nakhlukum ini Imam Al-Jazari udah pernah kita bahas yang di depan tadi, yang di pembahasan awal itu kan. Nakhlukum itu menurut Imam Al-Jazari boleh dibaca dengan apa namanya? Nakis, boleh dengan kamil. Nah, kalau kamil berarti qafnya nggak ke bawah. Nakhlukum langsung ke kaf. Lukum. Nah, tapi kalau dia nakis ya, sifat qafnya istilahnya masih ke bawah. Nakhlukum. Nah, itu masih ke bawah. Itu. Jadi, Ustaz, ada apa, Ustaz? Jadi kalau pada tosin, kalau pakai idgham nakis tuh kayak mana, Ustaz? Nun dengan mimnya, Ustaz, memasukkan kayak itu, Ustaz. Baik. Kenapa dia disebut idgham nakis? Karena masih ada sisa dari sifat apa ini? Nunnya. Nunnya. Apa sifat nun yang tersisa di sini? Kira-kira apa sifat yang masih tersisa? Yang ikut ke bawah di huruf mim? Dengung nggak, Ustaz? Idghamnya nggak? Iya, gunanya. Guna, Iya betul. Posin. Iya, gunanya masih masuk di situ. Nah, itu. Oh, itu. Dia masih menyisakan sifat gunanya si nun itu. Nah, begitu ya. Jadi ada sifat nun yang masuk ke situ. Makanya dia disebut masih idgham nakis bi gunnah. Gitu. Berarti sewaktu memasukkan mulut tetap rapat juga, Ustaz. Berarti makhraj mim itu sudah masuk juga, saya. Tapi Iya, sudah masuk. Iya. Makhrajnya udah masuk ke sifatnya, makhrajnya mim, cuma sifatnya nun masih ada, yaitu sifat Masih ada. gunnah. Iya. syukran, Ustaz. Wadah jidan, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, terus kalau misalkan tadi, ya, faman ya'mal, Ustaz. Nah, ini juga faman ya'mal. Itu nakis atau kamil, Ustaz? Paman Ni'mal. Nah, Di surat apa tuh? paman Ni'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah. Antum lihat, ada ininya enggak? Ada tasdidnya enggak? Antum lihat mushaf yang mana? Indonesia atau yang Haromain? Madinah. Hah?
Madinah. Ada tasdidnya di huruf ya? Nggak ada, Kalau Sat. di Indonesia ada, kalau Madinah nggak ada, Ustaz. Iya. Iya, yang Indonesia nanti dulu deh, nanti. Nanti yang Indonesia nanti butuh daurah lagi nanti cara bacanya. Tidak ada Ustaz di Mushaf Iya. Madinah enggak ada. Nggak Nggak ada, ada. Berarti kalau Nggak nggak ada. ada berarti apa, Sat? Nakis Naqis. atau kamil? Naqis. Iya, benar. Nah, Ya. Tapi ini di sisi jumhur, Sat. Kalau di sisinya Imam Kholat tadi gimana? kamil, tasydid. Oh, famai Alif. ya'mal itu. Famai. Faman, Nah, nunnya ini- jelas, nunnya jelas. Coba deh bedain ya. Ini kasus juga. Wa may ya'mal, misalkan wa may ya'mal, kalau di sisinya kiranya Hafiz Asim, dia nakis ya, sepakat ya. Silakan. Kenapa disebut nakis? Karena sifat dari nunnya masih ke bawah, Sat. Sifat apa, Sat? Gunanya. Sifat gunnah. Eh, Ya. Sifat gunnahnya itu ke bawah di huruf ya. Maka si huruf ya ini yang makrotnya semulanya di punggung lisan dimasukin ke khoisyum. Samai masuk ke hidung ya-nya. Gitu. iya. Jadi itu. Kalau dia kamil ya berarti ya-nya ini nggak ada gunanya. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Nah, ini bacanya siapa? Bacanya Imam Kholad. Karena Imam Kholad ya-nya itu tidak digunakan di idghamnya jadi idgham kamil. Famay ya'mal begitu. Nah, ini harus dipahami. Kenapa kamil? Nunnya udah nggak ada, udah hilang, udah melebur. Famay Bila guna ya, ya'mal. Ustaz? Iya, bila guna. Nah. Iya, bila guna. Dikatakan nakis karena sifat nunnya masih kesisa. Dikatakan biguna ya karena dia jadi guna. Jadi si iya-nya ini ada dengungnya. Famai ada gunanya. Kan gitu. Nah. Sementara bacanya Kholad dia bila guna. Jadi iya-nya tetap pada mahrotnya di punggung lisan. Famai ya'mal. Idghamnya jadi idgham kamil. Famay ya'mal gitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi memang kalau baca pakai mushaf yang Madinah itu sudah disesuaikan dengan benar-benar kaidah tajwidnya ya ada di sini di mushaf yang Haraman ini, Ustaz. Nanti kalau misalkan antum mau mendalami dengan kaidah tajwidnya ini ya di mushaf yang Haraman ini. Nah, begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Iya. Mem, ambilin mem, nak, tolong. Baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Fadhal. Ada Ustaz. Iya. Eh, Nah, fadhal. Ustaz minta dijelaskan kembali tentang pembagian gunnah. Tadi yang ada 5, kemudian 4, kemudian 2 oleh syekh siapa, kemudian dibagi menjadi apa saja. Jazakumullah khairan. Nah, Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Ya, Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Nah, itu membagi menjadi 5 tingkatan gunnah. Ya, jadi tingkatan dari yang tertinggi gunnahnya sampai ke nomor 5 yang level paling rendah. Yang pertama apa? Mim dan nun musyaddadah. Mim dan nun yang bertasdid. Berarti yang semisal dengan itu apa? Idgham kamil di gunnah. Ya. Dan juga idgham mimi. Karena mim ketemu mim, jadi mim bertasdid sama aja sebenarnya kan? Cuma istilahnya aja yang beda. Tingkatan kedua pada keadaan idgham naqis bi gunnah. Ya, naqis ya bi gunnah. Yang ketiga, level ketiga pada keadaan ikhfa dan iklab. Yang keempat pada keadaan idhar. Yang kelima pada keadaan huruf nun dan mim yang berharokat. Na, ni, nu itu ada gunahnya tapi paling rendah. Na, ni, nu. Na, mi, mu. Ada gunahnya paling rendah.
Itu Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Mufid li Ilmi Tajwid. Nah, kitabnya bagus sekali. Kemudian yang pembagian yang ke berikutnya yang dibagi oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ya, beliau membagi menjadi 4. Nah, mudahnya tadi pembagiannya Syekh Ahmad Ma'bad ini yang 1 dan 2 jadiin 1. Tek, udah. Jadi nomor 1 disebut idgham akmal matakun ya, yang paling sempurna. Nah, yang poin 1 dan 2-nya Syekh Ahmad Ma'bad ini jadiin 1. Nah, berarti yang kedua itu yang idgham nakis bi gunnah. Itu gunnah kamilah. Ya, tadi akmal kamil yang sempurna, paling sempurna, yang kedua yang sempurna. Yang ketiga nakis itu pada idhar. Yang keempat yang berharokat, ankos, yang paling kurang. Ini Syekh Aiman Suwaid. Di Tajwid Musawarnya juga ada, ya. Syarah Jazarinya juga ada. Nah, kemudian pendapatnya Syekh Usman Murad ya, dalam Salsabilus Syafi itu hanya membagi 2, kamilah dan nakisoh. Udah. Jadi yang tadi yang mim nun bertasdid sampai ikhfa iklab itu kamilah. Sementara yang idhar itu dia nakisoh. Dah itu aja. Ini mudahnya kayak gitu. Ya, jazakallah. Nah, yang penting prakteknya aja. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikum. Nah, cukup. Ada lagi. Tadi ada yang di chatting. Yang membaca dengan idgham pada idhar riwayah siapa? Yang membaca idgham pada idhar riwayah. Maksudnya gimana ini? Membaca idgham pada idhar riwayah. Maksudnya pada awal surat Al-Qalam gitu ya, yang membaca dengan idgham siapa? Iya banyak. Contohnya Imam Syu'bah, misalkan kalau bicara Imam Asim berarti ada Hafs dan Syu'bah. Imam Asim membaca dengan idhar riwayah, sementara Imam Syu'bah membaca dengan idgham. Nun wal qalam. Atau di torik yang lain juga ada. Sama-sama Hafs dan Asim, kita kan torik syatibiyah ya, jalurnya syatibiyah. Di jalur yang lain itu ada yang membaca dengan idgham. Ya, jalurnya Qasrul Munfasil juga ada yang membaca dengan idgham. Makanya ini kekhususan Hafs dan Asim jalurnya syatibiyah. Begitu ya. Banyak nanti yang seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu kalau kita mau baca dengan cara apa ya, berarti satu paket bacaan. Ya, betul. Ya, silakan. Berarti idhar ada 4. Iya, idhar halqi, syafawi, mutlaq, riwayah. Betul, sahih. Ya. Ya, seperti itu. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Betul. Maaf, tadi mungkin ada yang terskip saya pembahasannya. Kalau tingkatan gunnah itu sebetulnya dari sisi durasi atau memang dari sisi kuat atau tidaknya, Ustaz? Nah. Atau secara umum gunnah itu seperti apa, Ustaz? Nah, ya. Ya. Gunnah kalau tadi dibagi-bagi gitu kan, tingkatnya ada yang tinggi, yang paling sempurna dan seterusnya itu. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2. Ya, gunnah dari sisi kesempurnaan dia. Karena definisi gunnah itu kan suara yang indah ya, yang keluar dari rongga hidung. Nah, itu kesempurnaannya di situ. Jadi kesempurnaannya semakin dia keluar dari rongga hidungnya itu semakin sempurna. Ya, pertama itu, dan juga dari kadarnya, mikdarnya. Nah, disebutkan kan bahwa mikdaruhu harokatan. Kadar gunnah ini 2 harokat. Tapi 2 harokat ini bukan 2 harokat yang tabi'i, tapi 2 harokat gunnah. Ya. Terus kalau ada yang membantah ya, pembahasannya luas di situ ya. Tapi sepakat ulama alul ada ini mengatakan kalau 2 harokatnya
apa namanya, idgham ini dua harokatnya gunnah ini lebih panjang dari mad tabi'i. Jadi tadi yang kesempurnaan gunnah itu paling tinggi, berarti semakin sempurna dia keluar dari khoisyum dan durasinya itu paling panjang lah ya, itu berarti dia paling tinggi. Makanya kalau kita ngambil pendapatnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, ya kalau ketemu nun dan mim bertasydid itu harus level tinggi. Misalkan dari sisi kesempurnaan gunnahnya berarti benar-benar masuk hidung. Summa in benar-benar masuk hidung, ya. Dan durasinya, mikdarnya juga harus lebih panjang. Misalkan hampir 3 harokat. Inna, bahkan 3 harokat pun sebagian guru kami juga nggak apa-apa. Inna, ya pas 3 harokat, ya itu boleh. Nah kalau kita ngambil pendapatnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, berarti antara mim bertasydid itu dengan yang idgham nakhis bi gunnah harus ada bedanya, atau dengan yang level kedua. Dengan level kedua berarti ya idgham nakhis bi gunnah. Nah, contohnya apa? Famay ya'mal, ya. Famay ya'mal itu gunanya masuk ke hidung, ya, sempurna, tapi dari mikdarnya harus di bawahnya dikit. Kalau tadi inna 3, kalau yang idgham nakhis berarti famaya, 2,5 lah, mungkin sekitar itulah. Kira-kira segitu. Ya, kira-kira segitu. Nah, ini kalau versinya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Kalau kita ambil versinya Syekh Aiman Suwaid, mikdarnya yang poin 1 dan level 2 sama, ya. Sama-sama sempurna masuk ke khoisyum, mikdarnya pun sama. Jadi inna sama. Kalau famay ya'mal sama. Nah, gitu. Ya, mudahnya kayak gitu. Terus bedanya dengan yang level berikutnya, yang ikhfa dan iqlab, kan tadi dia di level kalau Syekh Ahmad Ma'bad dia level ketiga ya. Kalau Syekh Aiman Suwaid dia berarti dia level ke akmal, berarti kamil ya. Nah, itu sudah berubah dari yang tadi harus sempurna ke hidung, ternyata ikhfa tadi kan nggak semuanya masuk hidung. Nah, kan tadi ada maratibul ikhfa kan udah membuktikan bahwasanya gunanya nggak seluruhnya masuk hidung. Ternyata ada juga yang ke mulut. Nah, itulah yang membedakan antara level atasnya dengan si ikhfa dan iqlab. Begitu. Adapun mikdarnya mungkin sama. Mikdarnya mungkin dibikin sama dengan yang apa namanya? Yang level di atasnya mungkin hampir sama, nggak apa-apa. Tapi dari sisi kesempurnaan masuk ke khoisyumnya itu pun sudah berbeda. Antara ikhfa dengan idgham itu beda. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Kenapa para ulama memilah atau membagi tingkatan gunnah. Dari kesempurnaannya dia masuk ke khoisyum, ke gunnah, ke hidung, dan kesempurnaan atau dari sisi panjang mikdar dari harokat gunnahnya tersebut. Itu dibagi beberapa tingkat. Nah, tinggal antum ambil pendapat siapa nanti. Begitu. Begitu saja. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Ya, alhamdulillah ya, ini sudah lebih 15 menit nih. Nah, Masya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita nanti diskusi di grup, boleh. Yang belum ngerjain tugas, segera dikerjakan. Barakallahu fikum. Manafa'u bihadas, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.